Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kesibukan dunia, kita harus senantiasa membawa agama. Dan di dalam kesibukan dunia kita harus senantiasa ingat kepada akhirat. Harus ingat senantiasa kepada kematian. Walaupun sesibuk apapun. Hari ini orang-orang di pantai, di pelabuhan ini begitu sibuk mereka dengan urusan mereka masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala itu di mulutnya dan selalu memasang telinga dengan penuh perhatian sambil menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniupnya, maka dia pun siap meniupnya. Saudara-saudara sekalian, pernyataan ini terasa berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung, kepada Allah lah kami bertawakal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Miqdad radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari pun akan didekatkan kepada makhluk sehingga jarak antara matahari dengan mereka hanya sekitar 1 mil. Karenanya manusia akan berkeringat sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya. Sebagian mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, sebagian lagi sampai ke lututnya, sebagian lagi sampai ke pinggangnya, dan sebagian lagi keringatnya sampai ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda demikian sambil menunjukkan tangan ke mulut beliau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kelompok. 1 kelompok dalam keadaan berjalan kaki, 1 kelompok lagi dengan berkendaraan, dan 1 kelompok lagi berjalan di atas wajah-wajah mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dapat berjalan di atas wajah-wajah mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa memperjalankan mereka di atas kaki-kaki mereka, berkuasa juga memperjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Mereka akan menghindari setiap rintangan dan duri-duri dengan wajah-wajah mereka, seperti pejalan kaki menghindarkan kakinya dari rintangan dan duri. Saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita risaukan keadaan kita ini, yang mana kita kebanyakannya lalai daripada peringatan ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang di antara kalian kecuali kelak Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya akan berbicara padanya secara langsung tanpa ada penterjemah antara ia dan Rabb-nya. Kemudian ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat kecuali amal-amalnya yang telah ia lakukan. Lalu ia lihat ke sebelah kirinya dan ia tidak melihat kecuali amal yang telah ia lakukan. Lalu ia melihat ke depannya dan tiada yang ia lihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Oleh karena itu, hindarilah neraka walaupun dengan sedekah separuh buah korma. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya hari akhirat, hari penghisaban. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu salatnya, beliau membaca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Ketika
beliau menyelesaikan sholatnya, saya bertanya, wahai Nabiullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang ringan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu seseorang yang diperiksa buku catatan amalnya lalu dimaafkan. Wahai Aisyah, sesungguhnya siapa yang dipersoalkan hisabnya dengan teliti pada hari kiamat, maka binasalah ia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hari ini orang sibuk dengan dunia, bahkan mereka memperebutkan dunia, memperebutkan kekuasaan, jabatan, memperebutkan harta, memperebutkan sesuatu yang ditinggalkan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisab dengan hisab yang teliti atas apa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada binasanya nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan dimasukkan ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Dan orang-orang yang menjaga agamanya, melaksanakan sholat dengan baik, maka janji Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW, dengan betul-betul menjaga kehusuan dan kehuduannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.